Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Alive yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang wabah zombie yang menyerang kota Seoul. Film bertema thriller survival ini akan membawa kita pada ketegangan aksi kejar-kejaran dengan para zombie dan seseorang yang harus bertahan hidup tanpa akses jaringan internet dan telepon. Oke, nggak usah kebanyakan bacot. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pukul 10 pagi, seorang remaja bernama John Woo baru saja bangun dan langsung mencari ibunya. Ternyata ibunya John sedang tidak ada di rumah. John langsung mencuci muka dan mengambil sebotol air minum di dalam kulkas. John ternyata adalah seorang streamer game bernama Morris62. Siap untuk live streaming, Junwoo langsung mengaktifkan kamera dan menyapa teman-teman bermainnya. Jun yang baru saja mulai live streaming dikejutkan dengan berita di televisi yang memperlihatkan kejadian mengerikan di kota Seoul. Jun mendapatkan pesan darurat dari penanggulangan bencana, menginformasikan bahwa warga kota tiba-tiba menggila dan menyerang orang lain dengan brutal. Wabah tersebut dikabarkan mulai menyebar secara luas hingga keluar wilayah ibu kota. Jun yang mendengar berita tersebut langsung melihat keluar apartemennya. Di luar terlihat semua warga kota melarikan diri dari serangan wabah zombie. Kondisi di luar apartemen Jun sangat kacau dan tidak terkendali. Jun yang sangat kaget melihat kejadian tersebut hingga ia melihat ada seorang anak yang menyerang ibunya sendiri karena telah terinfeksi. Tiba-tiba di luar apartemennya, Jun mendengarkan sesuatu yang aneh. Saat ia membuka pintu, seseorang yang tidak dikenal masuk dan membuat Jun kaget. Pria tersebut mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Jun, dan dia adalah orang yang tinggal di kamar apartemen sebelah. Jun yang merasa bodoh amat, langsung memaksa pria itu untuk pergi keluar. Namun pria itu mengatakan ada yang aneh dengan orang-orang. Jun tetap memaksa pria itu untuk keluar, bahkan dia akan menelpon polisi. Akhirnya pria itu mau keluar, namun pria itu meminta izin untuk meminjam toiletnya sebentar. Saat pria itu di dalam toilet, Jun melihat berita di televisi bahwa seseorang yang terinfeksi, bola mata mereka berubah menjadi merah dan menjadi ganas. Pria itu kemudian keluar dari toilet. Jun yang ketakutan kemudian menodongkan pisau untuk mengancam si pria agar segera keluar. Pria itu mengatakan kalau dia baik-baik saja dan meminta waktu selama 1 jam lagi untuk berada di dalam apartemennya Jun. Karena kesal dan ketakutan, Jun berusaha mengusirnya karena terlihat tangan si pria seperti terdapat bekas luka gigitan. Pria itu tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang Jun. Jun pun berusaha mengeluarkan pria itu dengan susah payah. Akhirnya Jun berhasil mengusirnya dan pria itu pun dibunuh oleh zombie yang lain yang berbadan lebih besar. Karena ketakutan, Jun kemudian mengganjal pintu apartemennya menggunakan kulkas. Jun yang mendapatkan pesan kemudian mengecek HP-nya. Ternyata itu hanyalah pesan spam. Jun berusaha menghubungi seseorang, namun panggilan terhenti akibat gangguan. Ibunya kemudian mengirimkan pesan bahwa sedang perjalanan menuju rumah. Namun ibunya mengatakan kalau tidak bisa pulang hari itu juga, karena seluruh tempat di kota sudah tidak aman lagi. Jun diminta untuk tidak keluar rumah dan jangan membukakan pintu pada orang lain. Mengingat dia tidak bisa keluar, Jun pun menyusun makanan yang ada agar dia bisa menghematnya. Dia pun menyesal karena tidak menuruti perintah ibunya untuk berbelanja stok makanan. Hari kedua, Jun bangun dari tidurnya dan berusaha untuk menghubungi ibunya. Namun tidak ada jawaban. Jun kemudian membuat postingan di sosial media tentang dirinya yang terjebak di apartemen. Namun dia mengganti postingannya menjadi hashtag harus bertahan. Tidak sengaja Jun melihat live di sosial media yang memperlihatkan seorang pemuda yang berusaha mencari sinyal di luar jendela apartemen. Pemuda itu kemudian jatuh akibat terpleset. Jun pun seketika melempar HP-nya. Berusaha untuk mendapatkan sinyal, Jun menggunakan drone untuk mengangkat HP-nya keluar apartemen. Akhirnya dia mendapatkan sinyal dan langsung menelpon ayahnya. Namun sayang, drone-nya kehabisan baterai. Akhirnya Jun mengurungkan niatnya dan malah pergi bermain game. Saat bermain game, tiba-tiba terjadi gangguan dengan wifi-nya. Jun pun kesal dan malah pergi tidur di sofa. Mendengar keributan di luar, Jun pun terbangun dan melihat lewat jendela. Terlihat di sana seorang polisi wanita sedang diserang oleh zombie. Jun berusaha menarik perhatian dengan berteriak untuk menolong polisi wanita itu. Namun sayang, hal itu tidak berhasil. 야, 이 새끼야!
Akibat berteriak, zombie berbadan besar masuk ke kamar apartemennya dan berusaha menyerang Jun. Namun Jun berhasil selamat setelah memancing zombie itu agar jatuh ke bawah lewat jendela. Kemudian dia mengganjal pintu apartemennya yang sudah rusak. Sialnya, makanan yang berada di kulkas menjadi tercemar dan tentu saja tidak bisa dimakan lagi. Jun kemudian membuat video blog berisi keresahannya yang sudah tidak bisa lagi bagaimana cara bertahan hidup dan berharap ada keajaiban yang datang. Keesokan paginya, Jun yang merasa haus meminum alkohol milik ayahnya sambil menonton televisi. Melihat iklan makanan yang menggoda, membuat Jun langsung memakan mie instan yang seharusnya menjadi makanan terakhirnya. Saat hendak mencuci muka, ternyata air kerannya mati. Hal itu membuatnya menyesal karena menumpahkan air minumnya. Jun kembali membuat video blog. Dia menjelaskan bahwa dia sudah kehabisan makanan dan minuman. Jun mendapatkan ide untuk mengirimkan pesan melalui radio. Namun karena dia tidak memiliki headset kabel, hal itu tidak bisa dia lakukan. Setelah 2 minggu hanya meminum alkohol, Jun mulai menggila dan berhayal dia sedang bertemu ibunya. Setelah beberapa lama, sinyal telepon pun muncul dan dia berhasil menghubungi ibunya. Namun terdengar lewat telepon bahwa ibu dan ayahnya sudah diserang oleh para zombie. Jun melampiaskan kekesalannya dengan menghamburkan ruang tamu, menghancurkan televisi, dan membunuh satu zombie yang berada di depan pintu apartemennya. Lalu Jun bertemu dengan pemuda yang ia temui di awal film. Tiba-tiba datang sekumpulan zombie yang berusaha mengejarnya. Jun pun bersembunyi dan berhasil masuk kembali ke apartemennya. Hari ke-20, Jun melihat kota Seoul yang akan segera dimusnahkan untuk membunuh semua zombie yang ada. Jun kembali membuat vlog yang ketiga. Namun dia hanya menyapa dan langsung menghentikan kameranya. Ternyata Jun berniat untuk bunuh diri. Namun rencananya dia urungkan karena mengetahui ada seorang wanita yang masih hidup di apartemen sebelah. Wanita itu bernama Yubin. Yubin mengajaknya untuk kabur bersama saat jam 7 pagi. Di sini bisa dilihat bahwa Yubin lebih pintar dalam bertahan hidup dan tidak cepat berputus asa seperti Jun. Keesokan paginya, ternyata Jun bangun kesiangan dan rencana mereka pun tidak jadi. Ternyata ada zombie yang terkena perangkap Yubin, tentu saja dia langsung membunuhnya. Malam hari hujan turun dan mereka berdua berusaha menampung air untuk keperluan sehari-hari. Keesokan paginya, Yubin menyapa Jun dan terlihat Jun di sini kelaparan. Yubin kemudian memberikan makanan dan minuman lewat tali yang disalurkan Jun menggunakan bantuan drone. Tanpa disadari, ternyata tali yang pertama Yubin lempar belum ditarik kembali. Hal itu membuat satu zombie berusaha menaiki apartemen Yubin dan membuat Yubin pingsan sampai terluka karena terhempas sebuah meja. Jun berusaha menarik perhatian zombie. Karena tidak dihiraukan, Jun akhirnya menggunakan drone untuk mengalihkan perhatian zombie tersebut. Yubin yang sudah sadar langsung memotong tangan zombie dan zombie itu pun langsung mati. Melihat persediaan makanan dan minuman yang mulai habis, Jun berusaha menyelinap ke kamar apartemen sebelah untuk mencari makanan. Di sana dia mendapatkan banyak sekali makanan, sebuah headset kabel, mantel, dan sepasang walkie-talkie. Tiba-tiba Jun diserang zombie, namun dia berhasil lolos. Jun kemudian memberikan Yubin beberapa makanan dan walkie-talkie. Mereka berdua pun berhasil berkomunikasi. Jun mengucapkan terima kasih kepada Yubin yang telah menyelamatkan nyawanya. Saat mereka berdua mengobrol, terdengar seperti suara gemuruh hujan. Ternyata itu hanyalah segerombolan zombie yang berusaha mencari keberadaan orang-orang di sekitar apartemen. Yubin yang tidak sengaja menjatuhkan barang langsung menarik perhatian zombie itu mendatangi apartemennya. Jun berusaha membantu dengan menelpon kamar sebelah apartemen untuk menarik perhatian zombie. Yubin pun berhasil selamat. Mereka berdua bersiap untuk misi melarikan diri ke lantai 8 yang tidak ada penghuninya. Yubin langsung keluar lewat jendela berkat skill mendakinya dan langsung berlari melewati sekumpulan zombie di jalanan. Jun kemudian langsung menyusul saat Yubin hendak digigit zombie. Mereka berdua berhasil kabur melalui lift apartemen. Saat akan menuju kamar lantai 8, mereka berdua dikejutkan dengan kehadiran gerombolan zombie. Jun berusaha melawan dan dia akhirnya bisa lolos setelah dibantu oleh seorang penghuni di sana. Mereka berdua dibawa masuk ke dalam apartemen dan diberi makan dan minum. Pria itu mengatakan kalau akan ada tim penyelamat yang membantu mereka. Mendengarkan hal itu, Jun dan Yubin pun senang. Ternyata pria itu menipu mereka dan telah memasukkan obat tidur ke dalam makanan yang mereka makan. Pria itu langsung mengikat Jun dan membawa Yubin ke dalam sebuah kamar lalu menguncinya.
Yubin ternyata akan dijadikan makanan untuk istri pria itu yang sudah menjadi zombie. Tiba-tiba Jun berada di belakang pria itu dan mengancam akan membunuhnya jika Yubin tidak segera dibebaskan. Yubin yang berhasil lepas mendorong zombie itu dan memakan suaminya sendiri. Kemudian pria itu meminta Yubin untuk membunuhnya yang sebentar lagi menjadi zombie. Yubin pun langsung melepaskan tembakan dan membuat zombie yang lain mengetahui keberadaan mereka berdua. Merasa putus asa, Yubin meminta Jun untuk membunuhnya. Jun pun tidak kuasa membunuh Yubin karena merasa dia sudah berhutang nyawa. Kemudian harapan selamat menghampiri mereka berdua. Karena tim penyelamat datang, mereka berdua berusaha menuju atap apartemen agar helikopter penyelamat menemukan mereka. Saat sampai di atap, Yubin tidak menemukan ada helikopter penyelamat. Mereka pun terjebak gerombolan zombie yang akan segera memakan mereka berdua. 여기 사람 있어! Jun berusaha menembak zombie itu, namun kehabisan peluru. Akhirnya tim penyelamat datang dan membawa mereka berdua meninggalkan tempat itu. Ternyata, banyak orang yang mengirimkan pesan minta tolong saat jaringan internet di daerah tersebut diperbaiki. Scene film ditutup dengan memperlihatkan postingan Jun di awal film dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film Alive yang rilis tahun 2020. Sebenarnya ada film Korea yang bertemakan sama seperti film Train to Busan. Mungkin akan saya buatkan juga alur ceritanya. Oke, makasih udah nonton alur cerita film kali ini. Saya admin Film Crack undur diri, sampai jumpa.